Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, mengajar kita dan memberi hikmat kepada kita. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari yang baru Tuhan beri bagi kami. Berkati kami hari ini, sebagaimana Tuhan memberkati kami pada hari-hari yang telah kami lewati. Kami mau belajar di dalam firman-Mu, karena kami percaya hanya di dalam firman Tuhanlah kami beroleh kekuatan, kami beroleh hikmat pengetahuan untuk mengerti setiap rencana-Mu dan mampu melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkatilah kami dan mampukanlah kami melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Senin 4 November 2024, tertulis dalam kitab Kolose 3 ayat 12. Dalam bahasa Indonesia, hari ini saya akan bacakan bagi kita semua. Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran adalah bagian dari kehidupan Yesus. Yesus Kristus memiliki semua kriteria ini, sehingga Ia rela mengorbankan dirinya, rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita telah berdosa. Orang yang berdosa harus dihukum. Dalam kitab Roma dikatakan upah dosa ialah maut. Jadi orang yang berdosa dia harus mati karena dosanya. Tetapi karena begitu besar kasih Allah, Ia datang menguduskan, memulihkan kita di dalam kasih-Nya, sehingga kita yang berdosa dimurnikan, dikuduskan kembali menjadi manusia yang baru. Saudara-saudara, orang yang telah diperbarui di dalam kasih Allah tentu tidak lagi hidup menurut manusia lama dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, hidup tidak sabar, hidup tidak murah hati, sombong, keras kepala. Tidak lagi dengan demikian, tetapi justru seperti apa yang dikatakan dalam renungan kita hari ini. Hidupnya kudus, penuh kasih, penuh belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Inilah yang harus kita teladani dari Yesus Kristus, yang telah mengorbankan hidupnya sebagaimana wujud kasih-Nya kepada manusia. Kasih Allah telah dianugerahkan kepada kita. Oleh sebab itu sudah sepantasnya kita membalaskan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kita. Dengan cara apa? Dengan cara mengasihi sesama. Seperti khotbah kita kemarin, bukan? Ketika kita mau membuktikan kasih yang totalitas kepada Allah,
harus terlihat nyata ketika kita mengasihi sesama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu surat Paulus ini disampaikan agar jemaat di Kolose penuh kasih, persaudaraan yang rukun. Sesama jemaat mereka harus saling menguatkan, saling membangun, dan saling mendoakan tentunya. Bagaimana kita yang hidup di zaman kini? Apakah kita saling mendukung, saling menguatkan, dan saling mendoakan? Atau jangan-jangan masih banyak di antara kita yang saling sikut, saling dorong, merendahkan, dan lain sebagainya. Saudara, hari ini kita diingatkan bahwasanya kita sudah lebih dulu menerima kasih Allah, sudah lebih dulu menerima kelemah lembutan, menerima kesabaran Allah di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, lakukanlah. Mulailah dari rumah, mulailah dari lingkungan terkecil, lalu kita boleh masuk ke dalam lingkungan yang lebih luas, masyarakat yang lebih luas, sampai akhirnya banyak orang yang merasakan berkat, merasakan sukacita melalui kehidupan kita. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, di awal pekan ini kita diajar untuk hidup di dalam kasih, hidup di dalam kemurahan, kerendahan hati, dan kelemah lembutan, kesabaran sepanjang kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus bertumbuh di dalam hidup kami, sehingga kami terus bertumbuh di dalam iman yang teguh kepadamu, dan kami dimampukan meneladani firman-Mu dan meneladani Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami tahu Tuhan, itu tidaklah mudah. Kami tahu Tuhan, kami penuh godaan, penuh cobaan, sehingga sering sekali menghambat kami untuk melakukan kebaikan di dalam kehidupan. Kami sering mementingkan diri kami egois, kami tidak peduli kepada orang lain. Melalui renungan kami hari ini, kami diingatkan bagaimana Yesus telah menguduskan hidup kami karena kasih-Nya. Dia dengan sabar, dengan lemah lembut memberi pertolongan kepada kami. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Tolonglah kami senantiasa untuk dapat terus melakukan yang baik, yang sesuai dengan firman-Mu. Kami mau berdoa untuk saudara kami yang sedang berjuang, yang sedang bergumul, yang sedang berduka cita. Tuhanlah yang menolong mereka. Tuhanlah yang menguatkan hatinya dan memberi penghiburan kepada mereka yang sedang berduka. Bapa, kasihanilah dan tolonglah mereka agar dapat keluar dari berbagai-bagai persoalan kehidupannya. Kami pun berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang merindukan kepulihan dan kesembuhan. Tuhan, berbelas kasihilah kepada mereka yang sedang sakit. Berkatilah obat dan makanannya, para dokter, para medis, dan juga keluarga yang merawatnya. Biarlah semua itu Tuhan pakai untuk kepulihan dan kesembuhan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami untuk tetap setia dan percaya kepadamu, dan kami dimampukan untuk melakukan banyak hal-hal baik yang sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, harapan-harapan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Engkau akan menjaga kami, memelihara dan memberikan apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, kami puji dan sembah Engkau di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Salam sehat selalu, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Horas.